Mereka ini bukan investasi, tapi mereka ini menganut sebuah skema ponzi. Ini game, makin besar keuntungan, semakin besar pula resikonya. Kalau kalian datanya busuk, kalian pinjam ke tetangga, ke teman, ataupun bahkan kalian berani untuk pinjam ke bank-bank mingguan atau rentenir mingguan yang bunganya sangat fantastik. Modal. Welcome back to my channel. Sering saya melihat para subscriber atau orang-orang yang berkonsultasi kepada saya, mereka umumnya terjerat pinjaman online ini. Ada beberapa fakta seperti arisan online. Yang berikutnya tentang investasi. Banyak mereka yang tidak menyadari bagaimana kita bisa melihat investasi ini yang benar-benar amanah ataupun yang benar-benar produk yang bisa diandalkan. Salah satu subscriber ada yang membayar investasi ini dengan berhutang ke tetangga ataupun ke rentenir mingguan. Ini kan riskan. Dan ada lagi yang bayar investasi ini dengan duit pinjaman online. Itu kalian lebih berhati-hati supaya kalian jebak pada iming-iming investasi. Saya akan menjelaskan beberapa segmen yang perlu Anda perhatikan jika Anda menggunakan dana Anda untuk mengambil sebuah produk investasi. Karena seperti yang Anda lihat di tayangan televisi ataupun media lain, banyak sekali investasi bodong yang hari ini lagi marak dan beredar. Pertama yang harus kita lihat adalah dari segi keuntungan. Umumnya sekelas bank pemerintah ataupun bank swasta menawarkan produk investasinya ini dengan keuntungan return sekitar 4-5%. Juga produk-produk bank digital yang menjanjikan keuntungan sampai 7%. Ini masih lumrah. Tapi seandainya kalian ada yang menawarkan produk investasi yang keuntungannya lebih dari 7% per bulannya, Anda harus tanda tanya, karena ini riskan. Dari keuntungan ini banyak kita yang tergoda untuk kita mengalokasikan dana kita kepada produk-produk investasi. Hal ini sangat berbahaya kalau dia menawarkan bunga tinggi. Ini dari segi keuntungannya. Tapi ada juga yang bilang gini, loh bang, uang saya kembali kok. Ya memang kembali. Mereka ini bukan investasi, tapi mereka ini menganut sebuah skema ponzi, artinya money game. Dan saya yakin produk-produk investasi bodong ini gak bisa bertahan lama. Paling hanya antara 3-6 bulan, itu pun sudah scam. Dan kebanyakan ketika orang mendapatkan sebuah keuntungan, mereka mengalokasikan dana yang lebih banyak lagi. Inilah yang riskan. Dia juga bilang begini, anggotanya puluhan ribu. Ya memang puluhan ribu, bahkan ratusan juta memang harus seperti itu. Karena skema ponzi ini, ketika ada member baru, duit dari member baru itu akan diberikan ke yang atas. Jadi harus mencari downline terus sampai bawah. Ketika yang bawah ini nggak dapat downline, ini sebuah bencana. Yang kedua adalah dari aspek legalitasnya. Kita harus melihat produk ini dari segi aspek legalitasnya. Apakah ini benar sudah diakui apa belum? Satu contoh, Anda bisa lihat dalam situs OJK. Tapi kalau kebanyakan investasi ini, Anda bisa cek di situs Bapepti ya. Di situ ada produk-produk investasi. Legalitas ini yang perlu Anda perhatikan dan perlu Anda pahami. Banyak sekali produk-produk investasi yang sebetulnya ini lebih aman karena menawarkan pengembalian yang tidak begitu besar. Jadi Anda tidak minat. Banyak kok produk-produk investasi seperti satu contoh deposito,
reksadana, obligasi, ini yang menurut saya aman. Karena ketika Anda mengambil sebuah keuntungan yang lebih besar, ingat, sistem investasi adalah high risk, high return. Semakin besar keuntungan, semakin besar pula resikonya. Ini berbanding lurus ya. Yang ketiga adalah segmen modal. Ini yang banyak dari kalian yang tidak mengerti. Saya tidak melarang Anda untuk investasi, tapi modal ini yang Anda gunakan adalah modal dingin. Artinya duit nganggur, yang ketika duit ini hilang di kemudian hari tidak berdampak dalam kehidupan Anda. Jangan sampai modalnya dari hutang Anda alokasikan untuk investasi yang ditawarkan dengan pengembalian yang besar lebih dari 7%. Itu bukan investasi, tapi money game. Inilah banyak dari kita yang terjerat dalam investasi-investasi bodong. Akhirnya kalian mengambil opsi untuk membayar menggunakan pinjaman online. Ini malah menambah masalah. Terus kalau kalian datanya busuk, kalian pinjam ke tetangga, ke teman, ataupun bahkan kalian berani untuk pinjam ke bank-bank mingguan atau rentenir mingguan yang bunganya sangat fantastik. Di modal ini Anda sudah keliru. Jangan duit untuk bayar sekolah, untuk kontrakan ataupun yang lainnya Anda taruh semua ke produk investasi, dan legalitasnya pun belum tentu legal. Dan Anda sudah dikembalikan satu kali pengembalian Anda sudah bangga dan Anda sudah mengalokasikan dana yang lebih besar. Inilah sebuah kesalahan. Jadi hari ini banyak dari kita yang tidak menyadari, karena motivasi kita adalah ke sebuah keuntungan. Ya namanya manusia lah. Siapa sih yang nggak pingin kaya? Siapa sih yang nggak pingin untung banyak? Semua pasti seperti itu. Tapi kita harus memahami sebuah resiko. Ketika Anda paham sebuah resiko, Anda pasti untung di dalamnya. Tapi ketika pemahaman Anda dalam sebuah resiko kurang, saya percaya Anda pasti buntung di kemudian hari. Saya Pablo, thank you for watching. See you next video. Salam lumer.